Jadi singkat cerita sebetulnya teknokrat itu adalah orang yang menjalankan power tapi berdasarkan skill atau berdasarkan keahlian teknis gitu. Apa bedanya? Jadi ya kalau di sini punya skill tapi bukan power kan? Power, betul. Yang di sini punya power tapi belum tentu skill. Skillnya. Nah, teknokrat itu yang menjembatani ini. Karena kalau kebijakan populis itu dia mungkin in the short run itu bagus. Oke gitu ya. Ya, tapi in the long run enggak. Ini ada dua proses yang bertemu ya, ada proses teknokratik dari sisi pemerintah gitu ya. Ada proses politik tergantung pemenang pemilu. Ya, kalau pemenang pemilunya berbeda, beda lagi. Maka core-nya ada di edukasi. Welcome to Halo semuanya, selamat datang kembali di Dialog Selasar. Perkenalkan, saya Jacqueline Finisea dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI 2025. Nah teman-teman, kali ini Dialog Selasar lagi berkolaborasi dengan Podcast Kastrat dengan membawakan tema kuasa semata versus kuasa dan data, bagaimana seharusnya kebijakan dibentuk. Kalau teman-teman belakangan ini lagi lihat-lihat berita, baca-baca berita gitu ya, atau mungkin ngelihat sosial media, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya gitu ya, lagi banyak nih pembahasan mengenai kebijakan baru pemerintah yang wow banyak banget deh, mulai dari makan bergizi kemarin, dan antara, dan lain sebagainya. Tidak sedikit ternyata masyarakat kita atau netizen-netizen Indonesia gitu ya, yang mungkin berpikir, wow dasar apa nih yang membuat kebijakan itu ada nih sampai muncul ke masyarakat, atau mungkin teman-teman juga merupakan salah satu dari mereka yang kepikiran hal yang sama. Nah, hari ini kita akan membahas bersama-sama dengan narasumber kita yang super duper keren nih teman-teman. Jadi jangan lupa untuk nonton sampai habis ya. Kalau gitu kita langsung aja kenalin salah satu narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Kiki Feriko. Halo Pak Kiki. Halo. Ya, apa beliau kabar? ini baik Pak. Oke. Bapak gimana Pak kabarnya pada Baik. siang hari Terima ini? kasih Oke. udah diundang ya. Bapak Kiki Feriko ini merupakan pengajar atau dosen di FEB UI, sekaligus kemarin baru saja menjabat selaku wakil dekan FEB UI ya Pak. Iya, betul. Betul sekali. betul. Beliau juga pernah cukup aktif di LPM FEB UI dalam kegiatan riset dan pernah menjadi tenaga ahli di Menteri Keuangan. Jadi sangat sudah pernah punya pengalaman gitu ya Pak dengan hal-hal yang bersentuhan dengan kebijakan publik seperti itu. Betul. Mungkin boleh nih Pak Kiki ikut menyapa teman-teman yang sedang mendengar. Panggilnya apa? Boleh teman-teman, guys. Oke. Terserah Halo, Pak. ya, halo guys. Saya Kiki Feriko. Kalau murid-murid manggil saya Kifer ya. Tapi Pak Kifer. Jadi saya dosen ekonomi internasional di FEB UI dan saat ini ya tadi seperti dijelaskan saya jadi wakil dekan. Ya, sebelumnya saya pernah menjadi penasehat Menteri Keuangan periode 2020-2024. Itu mungkin ya. Nanti kita sekali, Pak. Ya gimana nih. Nah, kalau gitu mungkin karena Pak Kiki udah kenalan nih, tadi aku juga udah kenalan, teman-teman pasti udah siap untuk masuk ke topik pembahasan kali ini. Begitu langsung aja stay tune ya, don't go anywhere, just stay tune. Harus nonton sampai habis, iya. harus nonton sampai habis teman-teman. Nah, Pak Kiki, kalau misalnya kita ngeliat tema pada hari ini ya untuk topik podcast kali ini, kita ngomongin soal kebijakan publik gitu Pak. Ada satu istilah yang mungkin sering gitu ya ada di tengah masyarakat, yaitu teknokrasi Pak. Kira-kira kalau dari pandangan Bapak sendiri sebenarnya teknokrasi itu apa Pak? Bagaimana dan kenapa itu menjadi penting nih dalam proses pembuatan kebijakan itu? Jadi teknokrasi itu berasal dari kata techne dan krasie gitu ya. Techne itu skill ya, tapi sebetulnya itu adalah knowledge ya yang diolah. Kalau krasi itu power gitu ya. Jadi kekuatan pengolahan berdasarkan knowledge. Jadi yang namanya pengolahan itu empirical, knowledge itu dihasilkan dari empirical, lalu kemudian dia jadi teori. Jadi singkat cerita sebetulnya teknokrat itu adalah orang yang menjalankan power
tapi berdasarkan skill atau berdasarkan keahlian teknis gitu. Nah, misalnya apa? Teknokrat di bidang ekonomi, ya otomatis dia adalah orang yang memiliki kemampuan teknis di bidang ekonomi. Nah, teknis di bidang ekonomi ini menggabungkan antara data dengan teori yang sudah ada, karena kita kan nggak hidup sendiri nih, sebelumnya sudah ada teori. Nah, di tahun 2000-an ini, jadi ada data, ada teori yang diolah oleh seseorang atau orang ini. Nah, dia disebut teknokrat. Jadi semuanya harus evidence based. Dulu ada ahli statistik ya bilang bahwa kalau orang nggak percaya dengan teori, berarti dia jauh dari atau menjauh dari data, gitu ya. Karena apa? Teori disusun pasti berdasarkan data yang diolah, gitu. Nah, kalau semakin jauh berarti dia semakin sulit untuk mendefinisikan sesuatu, karena ujung dari teori itu sebetulnya adalah definisi. Jadi definisi itu justru filosofisnya dari semua, gitu. Nah, jadi sebagai teknokrat kita harus memahami konsep, framework, dan teknokrasi ini yang membantu kita untuk memetakan kebijakan dan dampak dari kebijakan itu sebelum kebijakan itu dibikin, ya, ex ante istilahnya. Ketika kebijakan itu dibikin, in medias res, dan setelah kebijakan itu dibuat, post factum. Jadi 3 itu harus bisa dimonitor. Kira-kira gitu dulu. Luar biasa sekali Pak. Kita udah melihat berarti teknokrasi atau para teknokrat gitu ya, yang tadi sudah Bapak sebutkan itu sangat penting nih dalam proses pembuatan kebijakan. Kalau gitu melihat hal tersebut sebenarnya secara ideal gitu ya Pak, kalau bisa dikatakan bagaimana sebetulnya kebijakan itu sepatutnya dibuat gitu Pak? Apa sih prosesnya sampai kalau tadi Bapak udah bilang mencapai suatu policy yang evidence based gitu? Ya, jadi gini, kita mesti bedakan antara misalnya negara yang menganut parlementer dengan negara yang menganut republik presidensial seperti kita. Betul. Negara seperti parlementer, misalnya saya ambil contoh ya, Jepang, Australia, misalnya Singapura, misalnya Malaysia. Nah, mereka itu yang menjalankan pemerintahannya itu kan parlemen. Nah, winners takes all gitu kan, winner takes all. Jadi siapa yang memenangi pemilu dia akan menguasai kabinet gitu kan. Betul. Nah, lalu kemudian ada kabinet bayangan, shadow government, yang dibiayai juga oleh atau dibiayai dari anggaran pemerintah. Clear tuh prosesnya, teknokratisnya. Semua anggota parlemen harus bisa berpikir teknokrat, gitu. Nah, beda dengan negara seperti kita gitu ya. Indonesia itu kan bukan parlementer, jadi bukan winner takes all. Jadi pemenang pemilu, kemudian ada yang menjadi pemerintah, kemudian ada yang di parlemen kan, gitu. Betul. Nggak semuanya di pemerintah, betul. dan nggak semua di parlemen, gitu. Nah, kemudian proses teknokrasinya apa? Karena yang terpilih ini sebelumnya bisa saja bukan anggota parlemen, tuh. Jadi dia nggak punya memori atau sebelumnya bukan menteri. Kemudian dia bisa jadi menteri, bisa jadi pejabat publik yang mengambil keputusan kan. Nah, berarti kan ada proses mungkin dia baru di situ gitu kan. Oh, ya benar. Nah, ini bedanya, karena itu ada gap ini. Kalau di negara seperti kita itu akademisi juga bisa masuk ke dalam pemerintahan. Gitu? Nah, akademisi ini kan yang dengan teori, mereka bergulat dengan teori, dengan buku, dengan jurnal, dengan publikasi, dengan segala macam. Mereka punya ilmu, lalu mereka masuk ke dalam pemerintahan. Nah, di pemerintahan ini kebijakan itu dia tidak bekerja di dalam ruang hampa, dia kan bekerja di dalam proses politik. Nah, di situ ketemu antara power dengan teknik tadi, dengan skill. Nah, di apa bedanya? Jadi ya kalau di sini punya skill, tapi bukan power kan? Power, betul. Yang di sini punya power, tapi belum tentu skill. Skillnya. Nah, teknokrat itu yang menjembatani ini. Nah, teknokrat itu menjembatani, ya kalau misalnya di ekonomi, ya misalnya ya dosen dari ekonomi, peneliti dari ekonomi, gitu-gitu. Kemudian dia masuk di pemerintahan dan kemudian memformulate policy. Nah, proses formulate policy ini belajar lagi sebetulnya, karena ini adalah proses politik. Karena kan policy itu dilahirkan dari proses politik yang kemudian masuk ke proses hukum dan kemudian menjadi aturan.
Gitu. Nah ini yang membedakan misalnya kita dengan negara-negara parlementer tuh ya, proses teknokrasinya tuh kalau di parlementer mereka tuh memang dari dulu anggota parlemen itu membuat rules regulation gitu. Kalau di kita kan enggak gitu. Kira-kira gitu. Oke, baik Pak. Kalau gitu berbicara mengenai prosesnya gitu ya Pak. Berarti apakah riset gitu ya Pak atau data di awal itu penting nih untuk membersamai proses dalam pembuatan kebijakan itu sesuai dengan yang tadi Bapak jelaskan. Jadi gini, tadi seperti yang saya jelaskan, semua teori itu nanti ujungnya definisi sih sebetulnya ya. Nah dia dilahirkan dari kumpulan fakta yang dianalisis dengan metodologi toh. Betul. Nah sebelumnya kan ada previous studies istilahnya gitu kan. Nanti dia masuk nih sampai dia ke atas. Nah berarti dia berasal dari hal-hal empiris gitu. Nah disinilah pentingnya teknokrat. Kenapa? Karena hal empiris, misalnya kayak saya ya, saya kalau misalnya disebut ekonomi tumbuh sekian persen gitu, wah ekonomi Indonesia tumbuh misalnya 5 plus misalnya gitu, atau 5 kurang gitu. Nah saya punya bayangan setiap 1% pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menghasilkan kurang lebih 400 sampai 450 ribu lapangan kerja. Kenapa? Karena 5% pertumbuhan ekonomi mendorong penciptaan lapangan kerja sekitar 2,2 sampai 2,3 juta. Jadi saya kalau lihat angka pertumbuhan ekonomi, ekonomi tumbuh sekian persen gitu. Ekonomi menurun sekian persen. Saya langsung mikirnya, kira-kira tenaga kerjanya akan sekian, kira-kira dampaknya akan sekian. Dan dampak dari tenaga kerja itu kemana-mana kan, mulai dari penerimaan pajak, kemudian mulai ke permintaan perumahan, permintaan kendaraan, itu kan semua dari penciptaan lapangan kerja. Nah sebagai teknokrat mikirnya ke situ. Begitu disebut satu angka aja, saya langsung mikirnya ke sana gitu. Sebagai teknokrat. Gitu. Kalau orang nggak belajar, dia cuma bisa bilang misalnya, kita harus tumbuh sekian persen gitu. Sekarang kita tumbuh sekian persen. Implikasinya seperti apa? Kan gitu kan? Apa dampaknya gitu ya, Pak? Yes. Nah, itu dibutuhkan kerangka teori dan kemudian sensitivitas terhadap data. Nah, itu berarti teknokrat dan riset data itu tadi itu sangat erat gitu ya Pak ya, kaitannya. Betul, sangat. Justru dia disebut teknokrat karena dia melakukan riset dan segala macam. Dan jangan lupa dia harus membaca terus perkembangan pengetahuan. Makanya harus nulis di jurnal gitu ya. Kemudian harus baca buku gitu ya. Nah, oleh karena itu tipikalnya ya itu memang lebih banyak teknokrat ini berasal dari kalangan perguruan tinggi. Kenapa? Karena dia ngajar, ya kan? Banyak berkecimpung di situ. Untuk ngajar kan dia harus belajar. Betul. Jangan salah tuh semua dosen itu dia sebelum ngajar belajar dulu tuh. Teman-teman, semua dosen belajar dulu juga. Betul. Jadi jangan lupa belajar. Jadi belajar terus ya. Dosen aja masih baca textbook karena ilmu kan nambah terus ya. Betul. Nah, jadi proses belajar mengajar itu adalah proses yang dilakukan di lembaga pendidikan kan gitu. Lalu kemudian kalau dia hanya baca buku, dia nggak pernah mengolah data, ya itu sama kayak pasukan tapi nggak pernah perang kan gitu kan. Bener, Pak. Nah, jadi harus ada latihan gitu, latihan data. Nah, metodologi juga berkembang terus, gitu kan. Betul. Nah, inilah sebetulnya kehidupan akademisi itu yang kemudian melahirkan kata tekno itu, skill. Ya, kalau krasinya itu harus ada power secara politik, yaitu di pemerintah kah atau di DPR kah gitu ya. Ada juga teknokrat yang di DPR sebagai penasehat atau tenaga ahli di parlemen gitu. Jadi poin dasarnya adalah mereka adalah orang-orang yang mengolah data, membaca teori dan menggabungkan keduanya terus update. Baik Pak, luar biasa sekali berarti ya teknokrat ini untuk suatu negara secara keseluruhan kayaknya. Kalau misalnya tadi yang Bapak jelaskan, kalau gitu misalnya ketika kebijakan ini sudah dibentuk gitu ya Pak, dari segala macam prosesnya itu bagaimana proses controllingnya gitu Pak, agar kebijakan ini bisa sesuai dengan mungkin data-data yang ada atau bahkan hal-hal lain yang sudah dipertimbangkan sebelumnya gitu Pak. Jadi lebih ke arah pengendaliannya seperti Betul. Nah, ini karena kita di Fakultas Ekonomi itu berarti yang menjadi jantungnya itu kalau kebijakan ekonomi itu adalah kebijakan fiskal dan moneter kan gitu ya. Betul. Nah, mungkin pernah buat teman-teman yang pernah ke UI ya, UI itu nyusun fakultasnya gini nih. Gimana tuh Pak? Fakultas Hukum, ada informasi buat teman-teman. Kemudian ada Fakultas Psikologi, ada
fakultas FISIP, di dalamnya ada ilmu politik, kemudian ada fakultas bahasa gitu ya, sastra, kemudian ada fakultas ekonomi, kemudian fakultas engineering, yang agak jauh itu fakultas basic science. Ada buku ditulis sama I.F. Schumacher tahun 1972. Buku ini judulnya Small is Beautiful. Itu buku laku banget ya. Dan di buku Small is Beautiful itu dia bilang, hidup ini diatur oleh hukum. Ya, once you keluar, hukum dan moral langsung menempel. Ya, lampu merah lu mesti berhenti, hijau you jalan, siapapun you gitu. Kecuali ada urusan penting dan pejabat negara dalam kategori tertentu gitu ya. Itu. Tapi poinnya adalah hukum melekat. Ya, hukum adalah produk politik. Nah, politik untuk menjadi hukum dia nggak bisa langsung letterleks, harus memperhatikan psikologi masyarakat kan gitu. Mass psychology. Karena setiap kebijakan yang dibuat secara politik tanpa memperhatikan psikologi masyarakat itu bisa berimbas misalnya penolakan. No viral, no justice. Jadi harus tahu psikologinya kan. Nah, politik itu jantungnya adalah ekonomi. Karena politik itu semua bicara soal kesejahteraan dan jantungnya itu ada di fiskal dan moneter. Terutama fiskal ya, yang menjalankan fungsi realnya, real sector. Kalau moneter kan fungsi monetary. Nah, ekonomi nggak bisa langsung jadi politik tanpa pembumian bahasanya, gitu ya. Ya, nah, ekonomi ratusan tahun dia bergerak tergantung dari revolusi industri, which is itu ada di teknik. Coba lihat bagaimana cara UI menyusun ya halte itu seperti yang dijelaskan oleh I.F. Schumacher itu. Nah, dasarnya engineering apa? Basic science kan. Benar. Nah, jadi dan saya rasa di dunia ini cuma Universitas Indonesia yang nyusun haltenya seperti itu ya. Ya, nah, jadi balik lagi ke pertanyaannya, bagaimana sebuah proses politik tadi ya, controllingnya ya. Nah, jadi semua itu kalau kebijakan ekonomi ya, itu harus bisa diukur. Nah, pengukuran ini saya ambil contoh, misalnya Regulatory Impact Assessment, RIA, itu diterapkan di Amerika zamannya Ronald Reagan tahun 80-an, dan Ronald Reagan ini adalah presiden Amerika yang berhasil mengarahkan Jimmy Carter, dia Republikan nih. Nah, dia menjalankan proses teknokratik itu, salah satu yang dia perkenalkan adalah Regulatory Impact Assessment. Kebijakan itu harus bisa diukur, baik dia sebelum, seperti yang saya katakan, sebelum kebijakan itu dibuat, ex ante, ketika kebijakan itu berjalan, in medias res, dan setelah kebijakan itu terjadi, post factum. Artinya, kebijakan bisa saja dirubah. Kalau dia memenuhi kriteria tertentu, kemudian membuat tidak efisien atau apa di dalam ekonomi, dan biasanya ekonom itu ngukurnya dengan crowding out. Apakah kebijakan baru ini membuat sesuatu yang baik keluar, mundur gitu. Ya. Ya, nah itu kan berarti kan dia akan membuat indikator-indikator ekonomi itu menurun. Betul. Ya, betul. Nah, bagaimana proses monitoringnya? Ya, proses monitoringnya jelas kalau tergantung negara ya. Kalau tadi saya katakan kalau parlemen itu mereka ada shadow government. Kalau di kita berarti kita di DPR gitu kan. Kemudian fungsi lembaga penelitian kah, lembaga swadaya masyarakat kah, gitu kan. Nah, lalu lembaga non government gitu. Nah, proses itu kemudian menghasilkan pros and cons ya, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dihindari gitu. Nah, itu proses dialektikanya ada di situ ya. Jadi kebijakan itu ya harus bisa dikontrol ya oleh pemerintah, misalnya melalui DPR gitu ya, atau melalui perguruan tinggi dan seterusnya, LSM. Itu prosesnya. Oke, baik. Berarti memang suatu kebijakan itu, yaitu tadi ya panjang banget prosesnya dan yaitu butuh dikontrol. Kalau kita berbicara tentang pertimbangan politis dan populis gitu ya Pak, yang mungkin mempengaruhi dari kebijakan-kebijakan apa nih yang diambil. Apakah kondisi tersebut bisa dibilang menjauhkan kita dari policy yang evidence based gitu? Kalau misalnya iya, kenapa seperti itu, dan kalau tidak, kenapa juga seperti itu? Oke, jadi gini, kebijakan itu necessary condition-nya harus evidence based. Pertama ya, yang kedua dia harus bisa dikontraskan dengan teori. Oke, yang ketiga dia harus bisa dianalisis hingga benefit dan cost-nya. Ya, jadi prinsip nomor
3 ya di dalam ekonomi itu benefit rational people think at the margin antara benefit dan cost. Jadi kebijakan itu harus sesuatu yang rasional. Kalau rasional dia memikirkan antara benefit dan cost, gitu ya. Jadi dia harus teruji gitu. Nah, ketika kebijakan itu lebih banyak benefit, maka dia kemudian dijalankan. Nah, ketika dia jalankan harus ada skenario-skenarionya. Skenario 1 seperti apa, skenario 2 seperti apa, 3 apa, 4 apa. Nah, dia ada skenario satunya itu sebetulnya baseline-nya adalah do nothing. Do nothing itu apa? Ya nggak perlu dibuat, dia jalan sendiri, gitu. Nah, kalau kemudian dia do something, skenario 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Balik lagi ke pertanyaan tadi apa tadi barusan? Tentang pertimbangan politis dan populis, Pak. Ya, oke. Ya. Nah, gini. Bagaimana itu mempengaruhi kebijakan? Benar. Yang kedua ini betul. Yang kedua adalah bagaimana melihat kebijakan itu long run, ya, kemudian stabil, ya, long run dan stabil. Nah, long run dan stabil inilah yang belum tentu populis. Karena kalau kebijakan populis itu dia mungkin in the short run itu bagus. Oke, gitu ya, Pak. Ya, tapi in the long run enggak. Gitu. Misalnya kita memberikan subsidi untuk sesuatu yang enggak tepat atau subsidi yang penerimanya itu bukan orang yang tepat, gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan in the short run itu mungkin populis. Betul. Tapi in the long run itu tidak populis karena dia tidak mendorong ekonomi bergerak gitu. Nah, long story short, kebijakan apa yang yang menjadi dasar bukan soal populis tidak populis tapi manfaatnya besar adalah seluruh kebijakan yang mendahulukan kekuatan ekonomi nomor 1. Kekuatan ekonomi itu ya kekuatan ekonomi masyarakat ini. Jadi produsen, konsumen, ya, atau kita sebut dengan market mechanism. Kebijakan ekonomi itu harus mendukung mekanisme itu. Oleh karena itulah prinsip nomor 6 ekonomi itu kan market mechanism is the best mechanism but not perfect. Gitu kan. To make it perfect, prinsip nomor 7, government regulations, policy atau disebut government intervention to make it close to perfect. Never get perfect. Di dunia ini nggak pernah perfect, but at least close to perfect. Makanya kebijakan karena tidak pernah perfect, dia akan berubah terus. Ya, berubah terus sesuai dengan zamannya, kira-kira gitu. Oke, baik, Pak. Kalau begitu melihat kebijakan yang terus berubah-berubah ya, Pak. Maksudnya di realita kita pemerintah sekarang ini kayak yang sudah sempat saya sebutkan tadi, kebijakan-kebijakan padu pemerintah kayak MBG dan Antara dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak melihat kebijakan-kebijakan tersebut? Apakah sudah sesuai mungkin menurut Bapak dengan proses panjang yang tadi sebelum Bapak sudah jelaskan? Jadi gini, di Indonesia ini itu ada namanya rencana pembangunan ya, jangka menengah, jangka panjang. Nah, rencana pembangunan jangka menengah ini 5 tahun, gitu ya. Betul. Nah, yang menjadi dasar 5 tahun ini adalah ketika atau setelah setelah pemilu, gitu ya. Nah, jadi misalnya ada pemilihan umum 2014, ya itu kemudian dimenangkan oleh pemilu 2014, yang menang pemilu kemudian memasukkan visi misinya kan? Betul. Gitu. Jadi proses teknokrasi ini misalnya dari pemerintah, dari Bappenas berjalan, lalu kemudian pemenang pemilu kemudian memasukkan visi misinya. Nanti kemudian 2019, kan gitu kan? Benar. 2024. Artinya proses teknokrasinya dari government ini akan ketemu dengan proses politik sebetulnya. Betul. Gitu. Nah, kemudian dia di-adjust. Nah, tapi visi misi itu adalah visi misi pemenang pemilu. Gitu. Jadi gimana supaya fine tuningnya ini bisa smooth dan semakin baik, maka di proses politik ini atau para politisi juga harus kuat dari sisi teknokrasi. Kalau pemerintah kan memang puluhan tahun dia menjalankan fungsi birokrasi, dibantu oleh tadi saya katakan teknokrat, kemudian menjadi teknokrasi gitu kan. Nah, yang dari politik ini juga supaya fine tuningnya semakin konvergen. Nah, kita memang begitu undang-undangnya. Jadi misalnya di tahun 2019 ya kan ibu kota negara pindah.
Itu kan dari proses politik kan, pemenang pemilu. Nah kalau sekarang dan antara, kan gitu kan, makan bergizi gratis kan gitu. Jadi ada proses yang kemudian di fine tuning kan ketika dia mau dijalankan. Nah proses teknokrasi itu dia ada di pemerintah dan kemudian ada proses politik ini. Ini yang perlu disinkronkan. Oke, baik. Berarti apakah Bapak sudah melihat ini sudah sesuai gitu Pak, ideal dengan proses tadi itu Pak? Secara hukum jelas, itu aturannya jelas. Memang visi misi presiden ada di dalam RPJM, rencana pembangunan jangka menengah, itu jelas. Persoalannya adalah kemudian mencari fine tuningnya, kemudian mencari alasan teknokratisnya. Kalau seluruh kebijakan yang masuk itu, yang dari visi misi itu berdasarkan dari proses teknokratis, evidence based, dia prosesnya akan semakin smooth. Gitu. Kalau enggak, berarti harus ada analisis untuk melihat impact-nya. Gitu. Nah, salah satu impact yang dilihat seperti saya katakan tadi, apakah menimbulkan crowding out? Gitu. Nah, itu yang mesti dianalisis. Berarti kalau dalam proses analisisnya gitu ya Pak, kan sebelumnya kita harus sudah tahu terlebih dahulu keadaan mungkin sebelumnya. Waktu itu saya sempat baca-baca gitu, ada yang sempat berkomentar soal misalnya MBG kemarin. Apakah sudah ada riset terlebih dahulu atau studi terlebih dahulu yang ngomongin nih keadaan sebelum MBG dan ya sekarang setiap prosesnya dan mungkin setelahnya. Kalau berdasarkan komentar itu Pak, bagaimana Bapak melihat sebetulnya proses kebijakan itu sejatinya seperti apa nih kalau misalnya mau terlihat bisa menjawab keresahan masyarakat? Mungkin kira-kira bisa mengerti Pak? Enggak, jadi gini, itu saya katakan, ini ada dua proses yang bertemu ya, ada proses teknokratik dari sisi pemerintah gitu ya. Ada proses politik tergantung pemenang pemilu. Ya, kalau pemenang pemilunya berbeda, beda lagi. Betul. Kan gitu kan? Betul. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang mengikuti pemilu kontestasi itu memasukkan visi misi dan programnya itu melalui proses teknokrasi atau tidak gitu kan pertanyaannya. Nah, kalau itu jawabannya mungkin mesti ditanya ke yang mengikuti gitu. Jadi apapun kebijakan yang dilakukan itu sebenarnya prosesnya seperti apa sih gitu ya. Tapi kalau kita sebagai ekonom, kita ngelihatnya gini, setiap kebijakan apapun yang masuk dan sifatnya jangka menengah itu, kita harus bisa lihat sebelum kebijakan itu dilakukan, pada saat kebijakan itu dilakukan, dan setelah kebijakan itu dilakukan, dampaknya kepada ekonomi seperti apa. Nah, ini perlu kajian. Nah, makanya dibutuhkan teknokrat. Karena teknokrat itu, yang seperti saya katakan, dia mengolah data dan menggunakan metodologi untuk menganalisis fenomena. Dan kemudian berdasarkan apa? Berdasarkan pembandingnya apa? Pembandingnya teori gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan ya. Ini kan baru ya pemerintahannya. Nah, itu prosesnya seperti apa? Saya kira mahasiswa ya termasuk di FEB UI ini bisa mengambil peran untuk menganalisis ini gitu. Oke, baik Pak. Kalau gitu kita sedikit balik nih ngomongin soal riset tadi Pak, yang sudah Bapak sampaikan juga berperan sangat penting gitu ya dalam segala prosesnya ini. Kira-kira sebetulnya di Indonesia sekarang apa nih yang menjadi tantangan riset itu dilakukan gitu Pak? Oke. Nomor satu yang namanya riset seperti yang saya katakan adalah dia itu ada satu fenomena yang coba kita ukur, gitu kan. Nah, kita mengukurnya menggunakan indikator, gitu. Nah, indikator kemudian kita menggunakan teori. Tapi teori ini kan sebetulnya dihasilkan dari pengalaman empiris. Kalau pengalaman empirisnya berubah, teorinya bisa berubah nggak? Berubah ya. Contoh ya, misalnya dulu yang namanya produksi itu masih sebatas 100 tahun yang lalu, revolusi industri yang kedua, mesin produksi, tekstil gitu ya. Dan produk tekstil, labor banyak, ya, labor banyak. Masa itu udah lewat. Sekarang proses produksi itu dilakukan secara digital menggunakan AI, kemudian menggunakan machine learning, kemudian menggunakan robotik. Artinya apa sih? Bukan labor intensif lagi, ya kan? Berarti teori labor intensif itu suatu saat dia akan berubah. Ya, menjadi teori capital intensif, tapi bukan capital juga,
Kalau capital hanya capital, ini capital, itu capital, dia nggak bisa mikir. Benar. Sekarang capital itu berpikir, ya kan, dengan konsep artificial intelligence, ya. Nah, kalau dia bisa berpikir, dia bisa mendefine sendiri, ya kan. Kalau kayak Anda mau tanya apa gitu, Anda tanya, dia jawab tuh, dan langsung dijawab. Berarti kan bukan orang yang melakukan kan, nah, mesin learning, mesinnya bisa belajar. Nah, ini kan berubah kan. Nah, ketika dia berubah, maka pondasi teorinya itu akan bergeser. Nah, ini yang sedang terjadi pada saat ini. Makanya dunia itu disebut saat ini memasuki era VUCA itu ya. Vulnerability, uncertainty, complexity, and ambiguity. Nah, dalam konteks ini semua negara across country mengalami situasi seperti ini. Nah, masalahnya kita harus ikut terlibat memikirkannya, ya, termasuk di Fakultas Ekonomi ini. Seperti cara UI menyusun tuh, setelah Fakultas Ekonomi itu engineering. Artinya ekonomi ini berubah tergantung dari revolution yang ada di engineering. Nah, gitu. Nah, engineeringnya berubah nih. Ya, kalau saya boleh asosiasikan ya, kondisi ini mirip seperti dunia tahun 1800-an akhir atau 1900-an awal, yaitu revolusi industri mesin. Nah, ini kan 2000-an awal, jadi setiap 100 tahun itu memang terjadi revolusi industri, otomatis terjadi revolusi di dalam teori ekonomi. Nah, berarti empirical evidence, pengolahan data, kemudian teori dan seterusnya itu harus ikut menyesuaikan. Inilah tantangan saat ini ya, tantangan saat ini, dan Anda sebagai mahasiswa di periode ini ya, challenge-nya adalah mempelajari sesuatu yang baru dan itu sangat cepat perubahannya. Untuk tetap beradaptasi berarti ya Pak. Harus Dan agile. harus tetap terus belajar. Ya, Mesin aja agility. belajar, jadi kita juga harus belajar teman-teman. Nah, kalau begitu nih Pak, setelah ngomongin soal proses pembuatan kebijakan, proses kebijakan itu, kira-kira kalau dari Pak Kiki sendiri, apa nih yang mungkin Pak Kiki mau ubah gitu ya dari cara Indonesia atau cara pemerintahan dalam membuat atau ya semua prosesnya terkait dengan kebijakan. Oke. Kira ada nggak Pak? Kalau saya itu sangat senang dengan konsep yang namanya ICOR ya. ICOR itu Incremental Capital Output Ratio. Kalau di runner itu disebutnya PACE. Ya, PACE itu adalah berapa banyak waktu dibutuhkan untuk menghasil atau mendapatkan 1 kilometer. Ya, toh? Artinya apa sih? Kalau pace-nya makin kecil, berarti waktu yang dibutuhkan makin sedikit. Ya. Berarti dia makin cepat. Betul ya? Nah, berarti kalau kecepatan itu adalah pertumbuhan ekonomi dan ICOR itu adalah pace, berarti makin kecil ICOR-nya, makin tinggi pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah akibat, bukan sebab. Sebabnya apa? ICOR yang semakin rendah. ICOR itu apa? Sama seperti pace. Apa itu? Efisiensi. Efisiensi ekonomi ya, saya bukan bicara efisiensi anggaran nih. Efisiensi ekonomi. Nah, efisiensi itu adalah konsep titik. Konsep jarak. Bukan titik. Ya. Jadi kalau konsep titik itu begini, kita berhemat. Udah. Kalau efisiensi itu kita berhemat atau kita melakukan efisiensi tapi dampaknya harus lebih besar dari sebelumnya. Jadi dia konsep jarak. Oleh karena itu, kecepatan dikali dengan waktu sama dengan jarak. Jarak. Ya, betul. Maka pertumbuhan dikali dengan ICOR, efisiensi, sama dengan jarak di dalam ekonomi. Jarak di dalam ekonomi itu apa? Jarak di dalam ekonomi adalah saving. Ya, tabungan. Kenapa? Dia selisih dari total revenue dikurangi total cost. Ya, kumpulan profit. Nah, gimana caranya? Ini tadi ditanya, apa yang saya pikirkan terhadap ekonomi Indonesia? Kalau saya berpikir sederhana aja. Apa itu Pak? Gimana caranya ningkatin tabungan? Berarti kita harus ningkatin sebabnya. Apa sebabnya? Pertumbuhan. Gimana cara mendorong pertumbuhan yang tinggi? Nah, sebab dari sebab ini
core of the core-nya adalah efisiensi. I-core, efisiensi. Artinya apa? Bagaimana ekonomi di seluruh dunia sebetulnya dia bisa menggunakan teknologi dan kapital seefisien mungkin menghasilkan output sebesar mungkin. Nah, yang menghubungkan efisiensi dan output ini disebut teknologi. Tidak ada negara yang maju tanpa teknologi yang maju. Betul. Gitu kan? Dan tidak ada teknologi yang maju tanpa pendidikan yang maju. Dan tidak ada pendidikan yang maju tanpa ilmu pengetahuan yang maju. Dan tidak ada ilmu pengetahuan yang maju tanpa pengolahan data, evidence base, proses pendidikan, pengetahuan yang maju. Maka core-nya ada di edukasi. Dan kampus adalah tempat untuk melatih ini semua. Jadi mahasiswa, termasuk dosen juga, itu sebetulnya terus melatih itu. Kalau di bidang teknik, dia melatih keteknikan. Di bidang ekonomi, dia melatih teknokrasi. Itu. Efisiensi itu juga termasuk manajemen loh. Manajemen efisiensi di bidang manajemen, efisiensi di bidang akuntansi, gitu kan. Nah, semuanya diletakkan pada kerangka efisien, disiplin apapun yang dilakukan. Kalau itu terjadi, maka ekonomi bisa tumbuh dengan baik. Jadi kuncinya adalah efisiensi ekonomi apapun yang menjadi visi misi atau apapun dari proses birokrasi atau di proses politik maaf, kemudian masuk ke birokrasi, ada proses teknokrasi, itu semua berbicara soal bagaimana caranya supaya semuanya efisien. Itu. Nah, indikatornya banyak. Di World Bank ada B-index misalnya. Ya kan? Control of corruption, regulation, quality, regulatory implementation, banyak tuh ukuran-ukurannya kalau dari sisi pemerintah. Nah, itu semua adalah gimana caranya efisiensi. Kunci dari efisiensi apa? Yaitu menghasilkan pekerjaan dengan tepat, dengan baik, tapi dengan waktu yang lebih cepat. Betul. Ya, bukan cepat buru-buru gitu ya. Iya, benar. Ya. Coba kalau kalian ujian gitu kan. Ya, ujian jawabannya benar semua. Gitu. Orang yang cepat dengan orang yang lambat beda kan kualitasnya sebetulnya. Betul. Yang cepat ini berarti dia lebih pintar kan dari. Nah, kira-kira seperti itu. Negara juga gitu, menyediakan servisnya ya seperti itu. Kira-kira gitu. Mungkin kalau mendengar pandangan dari Pak Kiki sendiri, mungkin yang bisa saya lihat gitu ya Pak, berarti masyarakat itu juga punya peran yang sangat penting gitu dalam sebuah negara gitu. Bagaimana mereka bisa punya mengambil peran itu untuk bisa berpartisipasi. Nah, kalau misalnya berbicara tentang partisipasi masyarakat, khususnya mungkin teman-teman nih generasi muda gitu ya, mahasiswa mungkin kayak saya atau bahkan mungkin yang belum mahasiswa yang masih bersekolah atau bahkan mungkin ya generasi muda lah Pak pada dasarnya, bagaimana kita bisa mengambil partisipasi atau mengambil peran untuk mendorong kebijakan publik ini bisa lebih evidence based. Nah, ini menurut saya pertanyaan penting. Jadi gini, teknokrasi atau teknokrat itu adalah orang yang punya experience. Nah, artinya apa? Dia terlatih. Kalau dia ekonom, dia terlatih dengan data dan menguasai teori. Karena kalau mengolah data bisa, nggak tahu teorinya bingung. Betul. Ini bacanya gimana ya? Gitu kan? Atau tahu teori tapi nggak ngolah data. Nah, dia bisa nggak membumi itu. Nah, berarti terlatih. Kalau ditanya partisipasi, teknokrat ini memang orang-orang yang belajar. Jadi ada proses belajar gitu untuk mengakumulasi knowledge ini gitu. Nah, jadi kalau partisipasi itu dengan teknokrasi beda. Kalau partisipasi itu persoalannya apakah saluran-saluran demokrasinya jalan. Misalnya boleh bebas berpendapat, seperti inilah podcast, kemudian apalagi misalnya di media sosial gitu ya, menyatakan pendapat, dan no viral no justice ya kan, netizen plus 62 gitu kan, dan seterusnya. Itu partisipasi. Tapi partisipasi ini butuh signaling, bukan hanya noise. Oleh karena itu antara noise dengan signaling itulah proses belajar ini. Ya, tentu berbeda dong. Anda misalnya dulu waktu masih SMA dengan sekarang udah kuliah di FUI, ya. Pengetahuan dengan tentang ekonominya beda kan? Betul. Iya kan? Iya. Nah, berarti kan dia udah mulai noise-nya itu udah mulai berkurang karena Anda udah belajar teori segala macam, nanti masuk gitu.
Nah, ini kualitas sinyal. Nah, lama-lama Anda setelah saya S1 skripsi melalui proses segala macam, sinyalnya makin kuat, gitu kan? Oh, kemudian Anda S2, S3 jadi ekonom, sinyal makin kuat lagi. Beda ya antara proses demokrasi, partisipasi dengan proses teknokrasi. Kalau teknokrasi, ya Anda mesti belajar. Nggak semua masyarakat bisa mengeluarkan, semua masyarakat bisa berpendapat. Tapi kita harus bedakan mana yang noise, mana yang sinyal. Gitu. Jadi balik lagi sih, menurut saya kata kunci dari kemajuan sebuah negara, kata kunci dari hubungan demokrasi dengan teknokrasi yang sering orang benturkan antara demokrasi dan teknokrasi, partisipasi publik dan teknokrasi adalah edukasi. Ya, kalau Anda mahasiswa ya belajarlah yang benar, baca textbook, ya, pahami data. Ya, dan makanya di FEU ini ya dosen-dosennya harus mendorong itu, harus mendorong baca buku, ya, mendorong pengolahan data, mendorong pencarian data yang benar, kemudian melakukan eksperimen data dan seterusnya, dan itu harus dilatih terus karena pada dasarnya tidak ada orang yang hebat sebetulnya, yang ada itu adalah orang yang terlatih, gitu ya. Kata kuncinya itu latihan, ya, practice makes perfect. Gitu. Latihan terus, baca terus, latihan terus, baca terus. Dosen juga begitu kok sebetulnya. Yeah. Oke. Kalau gitu tadi Bapak sempat ngomongin kata kunci gitu ya Pak. Melihat Indonesia sekarang, jadi sebenarnya apa nih Pak kunci agar kebijakan-kebijakan yang berbasis data, yang berbasis riset, dan bahkan mungkin hidupnya teknokrasi ini bisa benar-benar menjadi budayanya Indonesia gitu dalam pemerintahan, dalam bahkan mungkin dari bibit-bibit generasi muda dan lain sebagainya. Selain mungkin berbicara mengenai edukasi, gitu, Pak, ada nggak sih aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan? Ya, selain kalau saya punya jawaban tuh, dua jawaban. Short answer-nya adalah education and health. Education and health, ya. Oke. Tapi long answer-nya gini. Ada tulisan Thomas Piketty yang menghubungkan antara Thomas Piketty itu yang nulis buku The Capital ya. Ini orang hebat ya. Jadi dia menulis buku, dia menulis satu hubungan itu ya antara edukasi dengan investasi lah. Ya. Jadi kuncinya sebetulnya kan gini. Setelah tahun 1945 itu semua barang itu dibuat atas kerjasama. Ya, misalnya mikrofon ini beberapa negara yang terlibat. Ya, ada negara yang dominan pada teknologi, dia yang membuat chipnya mungkin ya. Kemudian yang lain-lain ada negara-negara yang lain. Jadi artinya semua melalui production process. Production process itu ada kastanya. Ya, negara yang knowledge based economy, negara yang technological based economy, dia ada di kasta paling atas. Karena dia yang membuat otaknya. Setiap produk itu ada otaknya, terutama produk elektronik, elektrik, ya, mobil, pesawat, itu semua ada otaknya. Nah, yang membuat brain itu ada di kasta paling atas. Lalu yang di bawah itu value added-nya makin rendah. Nah, kalau kita mau maju, kita harus bikin yang sulit kan, yang kasta di atas kan. Iya, dan itu tidak akan mungkin dilakukan tanpa edukasi. Jadi kalau ditanya, balik lagi seperti yang dikatakan oleh Thomas Piketty itu, edukasi itulah yang mendorong investasi masuk. Gitu. Dan kenapa investasi penting? Karena nggak ada produk yang dibikin oleh sendiri. Pasti dia berasal dari production network, jaringan. Nah, production network itu, produsen ini berasal dari negara-negara yang maju. Kita sebagai negara berkembang, Indonesia gimana caranya bisa terlibat di dalam proses produksi itu? Ya kita harus tunjukkan bahwa kita punya education level yang oke. Kalau saat ini kan Indonesia challenge-nya adalah 60% ke bawah pendidikannya SMP ke bawah tuh. 60% pendidikannya SMP ke bawah gitu. Nah, sementara kalau kita mau maju, kita mau attract investment, kita mau dapat investasi, kita mau dapat lapangan kerja, kita harus tingkatin edukasinya. Gitu. Nah, edukasi itu sekarang sudah semakin cepat karena proses produksi di dunia pun semakin cepat. Yang saya katakan dunia sudah masuk ke dunia VUCA tadi itu. Jadi agility, adaptability, ya, dan itu yang harus dilakukan supaya bisa masuk. Jadi kalau ditanya faktor apa lagi selain edukasi? Menurut saya faktor utamanya ya edukasi. Kalau faktor lainnya kesehatan, gitu.
Karena harus sehat ya Pak supaya bisa. Iya, itu Iya, necessary condition. Itulah sebabnya UI menyusun halte kesehatan itu kan, ya kan, keperawatan, kedokteran gigi dalam satu kelompok tuh, yang menghubungkan mulai dari basic science sampai law. Oke, baik. Menarik sekali pembahasan pada hari ini ya Pak. Hmm. Mungkin kalau boleh izin Pak, ada nggak kata-kata atau pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendengar, para penonton terkait dengan proses kebijakan Indonesia, bagaimana mereka bisa mungkin ikut mengambil kontribusi tadi yang sudah saya sampaikan untuk kedepannya kebijakan publik kita ini bisa benar-benar mendorong apa ya, adanya manfaat dan perubahan yang lebih besar bagi negara kita. Oke, saya akan ambil 3 prinsip ekonomi ya. Prinsip nomor 4 itu nomor 3 ya. Rational people think at the margin. Jadi setiap orang, setiap individu itu akan memikirkan cost benefit. Oke, baik itu pengusaha, produsen, konsumen itu berpikirnya cost benefit. Nah, otomatis kita harus memahami konsep atau memahami cost benefit ini, motif ini. Ya. Yang nomor 6 itu market mechanism is the best mechanism, but not perfect. Ya, artinya dia butuh intervensi. Dan yang melakukan intervensi itu adalah government atau public policy. Oke. Jadi cara berpikirnya adalah teknokrasi itu dia memahami behavior manusia. Nah, behavior ini adalah kemudian berinteraksi menjadi mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar inilah yang menciptakan lapangan kerja. Ya, karena misalnya kita ambil contoh The General Theory of Employment, Interest and Money, sebuah buku yang revolusioner mengubah cara berpikir dunia untuk melihat pasca atau pada periode sebetulnya masih dalam periode Great Depression tahun 1930. Buku ini ditulis oleh Keynes. Ya, nah apa yang Keynes tulis di situ? Ekonomi itu kuncinya adalah penciptaan lapangan kerja. That's it. Penciptaan lapangan kerja. Negara manapun di seluruh dunia, pertanyaannya adalah berapa lapangan kerja yang bisa diciptakan. Dalam kondisi teknologi yang berubah cepat ini, berarti negaranya juga harus bisa adjust kan dengan perubahan teknologi. Satu. Yang kedua, interest itu artinya suku bunga, gitu, atau return terhadap uang, financial market kan. Bagaimana kita financial marketnya sehat, gitu. Kemudian investasi masuk itu juga financial market, gitu kan. Nah, yang ketiga baru flows of money atau lalu lintas uang. Ya, negara yang makmur itu negara yang pendapatannya banyak, ekonominya hidup, berarti duitnya juga lalu lintasnya free flows. Nah, coba bayangkan dari semua proses itu, ujung depannya adalah penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja adalah proses investasi. Investasi bisa masuk kalau negara tersebut satu, tadi hukumnya good governance, clean government, segala macam lah pokoknya yang hukum ya. Hukumnya kuat, kemudian masyarakatnya atau orang-orangnya itu punya edukasi, punya skill, gitu kan? Nah, kemudian ekonominya hidup, lalu kemudian kalau ekonominya hidup, pemerintahnya punya banyak uang, fiskalnya bagus, maka kesehatannya pasti baik. Layanan kesehatan itu kan dari public policy yang paling dasar dari government. Ya, jadi agak panjang ya penutupnya ya. Tapi poin dasarnya adalah kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh kemampuan manusia itu terlibat di dalam proses produksi di dunia, dan itu tergantung dari kualitas policy, karena itu yang akan menarik investasi, dan kualitas policy dasarnya adalah teknokrasi. Sesuai dengan topik saat ini kan, teknokrasi. Jadi ini kita bicara hulunya nih. Ya, kita bicara hulunya. Kalau regulasinya bagus, teknokrasinya bagus, yang lain itu akan ikut. Ya, dan kemudian dia akan mempengaruhi kualitas edukasi dan health pada ujungnya. Oke, luar biasa sekali Pak. Ini tadi kita sudah bahas banyak sekali, mulai dari apa itu teknokrasi itu sendiri, ke
tadi pandangan dari Pak Kiki tentang kebijakan-kebijakan yang ada, bahkan menjawab pertanyaan tema hari ini, yaitu bagaimana sih sebenarnya kebijakan itu harusnya dibuat seperti itu. Sudah banyak sekali yang kita bahas. Nah, sayang sekali kita sudah berada di penghujung dialog Selasar kali ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Pak Kiki untuk kesempatan hari ini. Super insightful ya teman-teman. Semoga dari sesi bincang-bincang kali ini nggak cuman saya pribadi nih yang bisa punya gambaran baru, tapi mungkin juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan kebijakan di Indonesia saat ini. Semoga kedepannya kita bisa benar-benar jadi negara yang maju gitu ya Pak, terus beradaptasi dan bisa kebijakan-kebijakan selanjutnya bisa benar-benar ada berpihak kepada masyarakat. Sekian dari dialog Selasar dan podcast Kastrat pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di dialog Selasar selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Bye.